Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Agus Sambarwari. Kali ini saya akan lanjutkan materi terkait dengan Office Application tingkat dasar, namun kita akan masuk dalam pembahasan piranti lunak pengolah angka, yaitu Microsoft Excel, dan yang mana aplikasi ini sangat familiar sekali digunakan pada dunia institusi ataupun instansi. Nah, pada video kali ini saya akan bahas mengenai pengenalan Microsoft Excel, terkait dengan bagian-bagian yang ada di dalamnya, istilah workbook, worksheet, row, column, range, dan cell itu akan saya jelaskan pada video ini. Nah, sedangkan materi bekerja dengan tabel sampai dengan perhitungan dan rumus dasar itu akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, saya langsung saja. Perlu teman-teman ketahui, Microsoft Excel itu adalah satu paket program atau aplikasi Microsoft Office yang dikeluarkan oleh Microsoft ya. Microsoft itu adalah nama perusahaan dan salah satu produknya itu adalah Microsoft Office. Microsoft Office sendiri paketnya, satu paket itu biasanya ada beberapa aplikasi, ada Word, Excel, PowerPoint, sampai dengan banyak ya, ada akses lainnya. Nah, selain itu, selain Microsoft Office, mungkin teman-teman yang sistem operasi yang teman-teman pakai itu menggunakan Windows, itu adalah produk dari Microsoft juga. Nah, jadi ada dua produk yang mungkin sering dikenal, ada Microsoft Windows, ada Microsoft Office. Nah, ini dua paket yang terpisah. Jadi kalau misalkan teman-teman menginstal sendiri sistem operasi Windows, itu pasti tidak akan ada Microsoft Office-nya. Karena itu adalah dua paket terpisah. Gitu. Nah, jadi Microsoft Excel sendiri itu adalah program aplikasi pengolah angka yang dapat digunakan untuk mengorganisir data dengan format tabel, melakukan perhitungan matematis, dan menganalisis data. Artinya, setiap yang berkaitan dengan data, baik itu berupa angka dan sebagainya, grafik, pasti pengelolaannya banyak dilakukan di Microsoft Excel. Oke, kita lanjutkan. Dan software ini, Microsoft Excel ini, banyak digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, teknik, matematika, dan statistik. Oke, nanti suatu ketika kalian akan temui. Nah, untuk bagian-bagiannya akan saya jelaskan pada aplikasinya langsung. Nah, kita pahami terlebih dahulu terkait dengan workbook dan worksheet. Nah, jika kalian punya buku tulis, ibaratnya workbook itu seperti buku tulis kosong ya, seperti buku tulis, yang mana di dalamnya kan ada lembaran-lembaran. Nah, satu lembaran itu kan ada beberapa halaman. Halaman-halaman itu bisa disebut dengan worksheet. Jadi workbook itu apa? Jadi satu file kerja Excel yang digunakan sebagai buku kerja dalam mengolah data Excel. Sedangkan worksheet itu adalah halaman kerja ya. Nah, file dengan halaman beda. Halaman kerja Excel yang di dalamnya terdapat sel sebagai tempat inputan data Excel. Itu terkait dengan workbook dan worksheet. Istilah lain yang harus kita ketahui, nanti saya tunjukkan ini. Yang harus kita ketahui pada Microsoft Excel itu adalah istilah row, column, cell, dan range ya. Row itu apa? Baris, dia itu baris horizontal, ini horizontal yang ke kanan. Pada lembar kerja Excel yang diwakili oleh nomor. Itu namanya baris. Sedangkan kolom itu kolom vertikal pada lembar Excel yang diwakili oleh huruf. Gitu. Nah, untuk Office 2013 sendiri kurang lebih jumlah baris itu sampai dengan 1 juta lebih. Sedangkan jumlah kolom itu kombinasi sampai dengan XFD. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah cell dan range. Apa sih cell? Jadi cell itu adalah tempat untuk menginput dan menampung data pada Excel yang di dalamnya terdapat alamat sel ya. Ini ada alamat sel. Ini adalah sel yang aktif. Ketika kita lihat alamatnya berapa sel aktif itu, alamatnya kita bisa lihat di sini adalah C6. Dari mana C6? Jadi alamat sel pada Excel itu merupakan titik temu antara kolom dan baris ya. Ini kan temu antara kolom dan baris. C6 itu adalah alamat sel. Nah, sedangkan range, teman-teman mungkin pernah nyoba ngeblok dari satu sel ke sel yang lain di blok, itu akan terbentuk namanya range ya. Jadi gabungan dari beberapa sel atau bisa juga diartikan gabungan dari beberapa kolom atau beberapa baris, namanya sel. Nanti kalau misalkan dirumus, misalkan ingin melihat jumlah seluruh dari suatu sel, ini misalkan ingin dilihat jumlahnya, biasanya kan ditulisnya sama dengan sum, buka kurung,
A.A1.2D4. Nah, tanda titik 2 itu menunjukkan adalah range ya dari suatu sel. Oke. Berikutnya, ekstensi file Excel 2010 ke atas, 2013 ke atas juga, itu .xlsx ya. Ya, jenis dokumennya modelnya adalah worksheet. Taunya dari mana? Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian untuk ekstensi ini, jadi ekstensi itu adalah nama tambahan pada suatu file. Kalau misalkan kalian punya dokumen Microsoft Word, pasti nanti ekstensinya kalau nggak docx, dia doc. Nah, untuk Excel itu adalah xlsx ya, xls ya, xlsx dan xls. Nah, xls itu adalah ekstensi file untuk Microsoft Excel versi 2003 ke belakang. Oke, mungkin akan saya lanjutkan langsung ke bagian aplikasi. Saya di sini sudah buka file, ya, sudah buka file Excel. Cara bukanya seperti biasa, bisa diketikkan langsung di Windows, Excel, atau kalau di desktop sudah ada langsung dibuka. Nah, bagian-bagian yang ada pada Microsoft Excel apa saja? Nah, sebelum masuk ke sana, tips dari saya ketika kalian hendak membuat suatu lembar kerja baru pada Microsoft Excel, pastikan langsung disimpan ya. Disimpan file, save atau save as. Ya. Pilih lokasinya di mana. Nah, ekstensi itu bisa kalian lihat di sini ya, save as type. Ya, ini tipe filenya saya tunjukkan. Nih, tipe ya. Tipe dari satu file Excel defaultnya dia adalah XLSX. Nah, ini yang XLS. Formatnya saja. Ini yang umum digunakan. Saya tidak akan jelaskan yang lain, tapi kalau misalkan ada mau tanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Oke, tadi sudah saya simpan. Gitu. Jadi tipsnya seperti itu. Ketika pertama kali membuat file dokumen, meskipun masih kosong, simpan saja terlebih dahulu. Oke, saya akan jelaskan bagian-bagian yang ada pada lembar kerja Microsoft Excel. Kita mulai dari yang bagian atas. Saya simpan dulu. Nah, ini sudah saya simpan ya. Oke, latihan 1. Oke. Nah, di bagian atas itu namanya adalah title bar. Ini title. Ada tulisan nama suatu file, itu adalah title bar. Nah, kita geser di sebelah kiri, itu ada quick access ya. Ini namanya quick access. Itu tombol cepat untuk melakukan sesuatu. Kalau misalkan pengen di custom, ditambahkan, bisa dipilih menu ini ya. Oke, itu quick access. Kemudian ada file, home, insert, page layout, sampai dengan view. Ini namanya menu bar. Dan di setiap menu bar itu pasti memiliki fungsi-fungsi yang berbeda menu-menunya. Tombol-tombolnya, icon-icon ini akan memiliki fungsi yang berbeda. Nah, dalam satu menu ini namanya ribbon ya. Kalau atas ini menu bar, bawahnya satu panjang itu namanya ribbon. Dan sedangkan satu ribbon itu biasanya dikelompokkan sesuai dengan tipe atau fungsinya tertentu. Seperti ini. Ada clipboard, ini grup ribbon, clipboard. Ini grup ribbon font. Dan ini alignment. Tuh. Untuk fungsi dari masing-masing menu, sesuai dengan namanya, ketika kalian tahu nama istilah bahasa Inggris sedikit aja, pasti akan tahu fungsinya ya. Seperti insert. Insert kan artinya menyisipkan. Jadi hal yang berkaitan dengan menyisipkan suatu berkas, baik itu gambar, kemudian membuat tabel, grafik, itu pasti ada di insert. Nah, itu. Sedangkan page layout itu menu yang berisi pengaturan pengaturan terkait halaman ya. Baik itu margin, nanti mode printnya seperti apa, itu ada di page layout. Kalau formula jelas ya, rumus. Data itu berkaitan dengan data eksternal yang dari luar aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita ngambil dari aplikasi yang lain, seperti Access, web, ataupun teks. Review itu digunakan untuk pengecekan suatu sel, misalkan ini ada proofing, ada spelling, ngecek teksnya ini apakah sudah benar, tulisan ejaan grammarnya, dan sebagainya, kamus ya, thesaurus. Nah, kemudian ada komentar juga. Terkadang kalau bagian manager itu, ketika dia menerima suatu laporan, dia biasanya ngecek, kalau ada yang salah, dia akan berikan komentar. Itu ada di menu review. Nah, yang berkaitan dengan review, itu ada ada yang berkaitan dengan komentar, berarti ada di review. Kemudian view, menu view itu artinya, view kan tampilan ya, melihat ya.
kita ingin, misalkan kita sebagai pengguna pengen melihat tampilan lembar kerja kita ini seperti apa, berarti pengen ngubahnya ada di menu view, termasuk ada formula bar, ini ada heading, grid line, pengen ditampilkan, itu ada di menu view. Tampilan dokumennya atau lembar kerja seperti ini, itu bisa diatur di workbook view. Ya, ini misalkan seperti ini page break. Oh, jadi kalian jangan heran ketika nanti ada dokumen kok pinggirnya hitam sini karena apa? Berarti dia mode view-nya dibuat seperti ini, page break preview atau lain sebagainya. Balikinnya normal aja. Sedangkan menu yang lain ini adalah menu tambahan dari aplikasi saya. Ketika saya install Foxit, dia tuh ada add-on-nya yang otomatis akan terinstall di Microsoft Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint. Nah, agar bisa berubah jadi PDF nantinya. Oke, saya klik ke home. Ke bawah sedikit di sini ada name box. Ini namanya name box. Name box itu menunjukkan alamat suatu sel yang aktif. Ini adalah sel aktif yang hijau ini. Nah, maka akan ditunjukkan alamatnya di name box ini. Di kanannya ada formula bar. Formula bar ini tempat di mana kita akan menuliskan rumus Excel. Bisa di sini atau langsung di sini. Itu formula bar. Oke, nah ini kolom ya, yang ke bawah ini kolom, kemudian yang angka 1 ini adalah baris ya, yang ke kanan baris, yang ke bawah kolom, yang kanan baris. Oke, saya geser ke bawah kiri. Nah, ada namanya worksheet. Nah, inilah namanya worksheet ya. Tadi kan ada workbook, ada worksheet. Workbook itu adalah filenya, file lembar kerja Excel-nya. Nah, sedangkan worksheet itu adalah halaman kerjanya, ya. File kerja dengan halaman kerja. Tuh. Ini halamannya. Ini ada status bar, status dari aplikasi Microsoft Excel. Kita coba geser ke kanan. Di bagian bawah itu ada scroll bar horizontal dan scroll bar vertikal. Nah, ini untuk bergeser ke sel-sel ke bawahnya. Di bawahnya lagi, ini sama seperti pada menu view, kan tadi ada normal, ada page layout, ada page break preview. Jadi ini adalah quick access untuk menu ya, untuk menu preview. Pengen ditampilkan seperti apa itu. Kanannya ada perbesaran ya, zoom out, zoom in, itu adalah perbesaran. Mungkin itu adalah sekilas bagian-bagian yang ada pada Microsoft Excel. Jika ada yang belum jelas, silahkan bisa tinggalkan komentar di bawah. Atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.